Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu, membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Ave Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave Ave Maria. Saudara-saudari, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih-Nya sehingga kita bisa ini dengan tema hidup dalam kasih dan bersama. Tema ini mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa kasih adalah dasar kehidupan beriman dan pedoman dalam membangun hubungan dengan sesama. Melalui pertemuan ini, kita diharapkan mampu memahami, menghayati, mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini membawa berkat dan menumbuhkan semangat untuk hidup saling mengasihi. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul pada saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan membesarkan kami sebagai saudara. Membukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabda-Mu dan belajar hidup dalam kasih seperti teladan Putra-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk saling menghargai, mengampuni dan melayani dengan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pertemuan kata kasih ini membuka dengan kami dan menolong kami menjadi pewaris kasih bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dalam situasi sehari-hari, bagaimana Anda bisa menunjukkan kasih kepada orang yang sulit, yang saya sukai. Yang kedua, yang harus dicapai bersama KPDC, serta harus memahami dan mulai mempraktikkan hidup dalam kasih dan tindakan nasihat. Baik saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membacakan Injil Matius bab 22 ayat 37 dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terpujilah Kristus. Injil Matius bab 20 ayat 37 sampai 39. Yesus menegaskan bahwa yang paling utama dalam hidup itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan harus diberikan dengan segenap hati, dan kasih itu menjadi nada kami akan sesama seperti diri. Injil ini mengutamakan kasih sebagai pribadi, jauh dari dasar sebuah sikap, perkataan, dan tindakan yang beriman dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan inti dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39 adalah kasih adalah hukum yang tertinggi, mengasihi Tuhan sepenuhnya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri sebagai dasar seluruh kehidupan hidup. Dan saudara-saudari, setelah mendengarkan penjelasan singkat ini, apa yang berkaitan dapat dibacanya teks Injil tersebut, terus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bisa disebutkan. Ayat mana yang terkesan bisa disebutkan? Dari saya terkesan dengan ayat 39, di mana yang tertulis dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini saya sedikit mengulangi di mana ada suatu kejadian saya mengalami fitnah itu oleh
atasnya karena saya tahu bahwa saya tidak berbuat saat itu, maka dari itu saya serahkan kepada Tuhan. Karena kasih yang sesungguhnya itu saya mengasihi dia saja dan tidak perlu membalas. Siapa orang yang sulit saya kasih dan apa yang bisa saya lakukan. Saya akan berbuat sebagai kasih setiap hari apapun yang ada. Yang kedua, saya akan berdoa dan mengucap supaya Tuhan yang ketiga, saya akan berusaha sabar dan tidak bijaksana kepada keluarga. Yang keempat, saya akan membantu satu orang yang membutuhkan. Untuk untuk saling mengasihi dan sesama dengan segala pandangan kami semakin mencapai dan dengan segala kasih serta mampu menjadi dalam tidak setiap hari. Semoga kami memahami dan mengenali ajaran Yesus Kristus sehingga kehadiran kami bukan sampai dan kejadian sesama. Dan Yesus Kristus Amin. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta.